Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan inayahnya kita semua masih diberi kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Izinkan saya memperkenalkan sekilas tentang diri saya. Nama saya Nur Agung Prasetyo, NPM saya 19 10 50 20 32. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Tidar dengan rombongan belajar C. Asal saya dari Kota Bekasi. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metrologi atau pengukuran teknik yang diampu oleh Bapak Ikhwan Taufik SPD MM. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang konsep dasar dari metrologi industri dan terminologi pengukuran. Apa itu metrologi? Metrologi sama dengan ilmu pengukuran. Adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan pemastian akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Metrologi mencakup 3 hal utama, yaitu penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional. 2. Perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah, misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser. 3. Penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai serta akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu. Misalnya, hubungan antara nilai ukur suatu mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang di laboratorium standar. Metrologi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah metrologi ilmiah, metrologi legal, dan metrologi industri. Sebelum kita berlanjut ke metrologi industri, saya akan menjelaskan sedikit tentang metrologi ilmiah. Metrologi ilmiah merupakan standar pengukuran primer. Metode utama yang pertama kali dikembangkan yaitu metrologi ilmiah. Metrologi ilmiah berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya. Di Indonesia ini, metrologi ilmiah ditangani oleh Badan Kalibrasi, Badan Instrumentasi, dan Metrologi LIPI. 2. Metrologi legal. Metrologi legal merupakan metrologi yang terkait persyaratan legal untuk pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur, dan metode pengukuran. Metrologi legal juga berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Seperti halnya alat ukur tensi darah, kargo taksi, KWH meter, dan masih banyak yang lainnya. Metrologi industri. Metrologi industri adalah ilmu dan teknologi untuk melakukan pengukuran karakteristik geometrik dari suatu produk industri dengan alat dan cara yang tepat, sehingga hasil pengukurannya dianggap sebagai hasil yang paling mendekati geometri sesungguhnya dari komponen mesin yang bersangkutan. Atau lebih sederhananya,
Metrologi industri merupakan kegiatan pengukuran yang benar secara tertelusur dan diakui kebenarannya dalam skala nasional maupun internasional. Metrologi industri bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya. Mengapa diperlukannya metrologi atau metrologi industri? Karena kegiatan pengukuran itu dilakukan hampir pada setiap aspek kehidupan manusia, sehingga terjadi transaksi yang memuaskan. Tanpa suatu standar ukuran dalam kehidupan manusia, maka akan timbul permasalahan dalam hal tertentu. Nah, metrologi merupakan kunci penting untuk menghindari ketidaksesuaian. Metrologi industri lebih berfokus kepada pengukuran geometrik produk agar hasil pengukuran mendekati kebenaran dari keadaan sesungguhnya untuk menghasilkan produk yang presisi. Nah, untuk menghasilkan produk yang presisi, pasti ada beberapa karakteristik. Nah, yang pertama adalah karakteristik geometrik. Karakteristik geometrik dari suatu produk dilihat dari yang pertama, ukuran yang sesuai, bentuk yang sempurna, dan permukaan atau surface roughness yang halus. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi kita tidak dapat membuat produk dengan sempurna, yaitu adalah pemilihan metode pengukuran yang kurang tepat, penyetelan mesin perkakas, kausan pahat atau perkakas potong, gerakan mesin perkakas, perubahan temperatur, besarnya gaya pemotongan, dan lain-lain. Selain karakteristik geometrik, di sini juga ada karakteristik fungsional. Sebuah komponen atau part dapat dikatakan mempunyai karakteristik fungsional apabila komponen tersebut dirancang untuk dapat melakukan fungsi tertentu. Jika kita menginginkan kualitas fungsional terpenuhi dengan baik, maka kualitas geometrik juga harus diperhatikan dengan baik dan harus seideal mungkin. Caranya adalah dengan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Karakteristik fungsional tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik geometrik saja, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah pertama, karakteristik material, metode perakitan atau assembling, dan cara pemakaian. Terminologi pengukuran. 1. Ketelitian atau akurasi. Teliti atau ketelitian dihubungkan dengan hasil pengukuran dari benda ukur. Semakin mendekati antara hasil pengukuran dengan ukuran benda kerja yang diukur, maka dikatakan ketelitiannya tinggi. Perbedaan antara hasil pengukuran dengan ukuran benda yang diukur disebut dengan kesalahan sistematis atau systematic error. Semakin kecil kesalahan sistematis, maka proses pengukuran yang dilakukan semakin teliti. 2. Ketepatan atau precision. Pengukuran dikatakan presisi atau ketepatan yang tinggi apabila telah dilakukan pengukuran secara berkali-kali dan menghasilkan nilai pengukuran yang sama dari masing-masing pengukuran bila dibandingkan dengan harga rata-rata pengukuran yang berulang-ulang tersebut. Dasar untuk menentukan apakah ketepatan proses pengukuran itu tinggi atau rendah adalah besarnya kesalahan yang timbul atau disebut dengan kesalahan rambang. 3. Toleransi ukuran atau dimensional tolerance. Toleransi ukuran merupakan perbedaan ukuran antara kedua harga batas yang diizinkan.
ada perbedaan antara besarnya ukuran maksimum dan minimum. Di toleransi ukuran ada ukuran dasar atau basic size. Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak memiliki harga batas atau toleransi. Ukuran dasar dianggap sebagai ukuran yang paling tepat. 2. Harga batas atau limits. Harga batas atau limits merupakan ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan pada komponen di atas atau di bawah. 3. Angka toleransi. Angka toleransi menunjukkan ukuran atau kualitas dari toleransi. Semakin kecil angka toleransi, maka semakin baik kualitasnya. Ukuran toleransi dipengaruhi oleh ukuran nominalnya. Semakin besar ukuran nominal, semakin besar pula ukuran toleransinya pada kualitas yang sama. Kelonggaran atau clearance. Kelonggaran atau clearance merupakan perbedaan ukuran pasangan suatu komponen atau ukuran lubang lebih besar dari ukuran poros. Kelonggaran akan terjadi jika dimensi terluar dari poros lebih kecil dibandingkan dengan dimensi terdalam dari lubang. Kelonggaran maksimal adalah selisih ukuran lubang yang terbesar dengan ukuran poros terkecil. Sedangkan kelonggaran minimal adalah selisih ukuran lubang yang terkecil dengan ukuran poros terbesar. Kesesakan atau interference. Kesesakan atau interference adalah selisih antara poros dan lubang. Di kesesakan, ukuran poros lebih besar dari ukuran lubang. Kesesakan juga memiliki minimal dan maksimal layaknya kelonggaran. 4. Suaian atau fit. Suaian atau fit adalah keadaan atau hubungan yang terjadi pada dua komponen yang dirakit yang ditimbulkan karena adanya perbedaan ukuran sebelum komponen akan disatukan. Disinilah yang nantinya timbul pasangan yang longgar atau yang sulit dipasangkan. Nah, suaian memiliki macam-macam. Macam-macam suaian yaitu ada 1 suaian longgar atau clearance fit. Nah, suaian longgar adalah suaian yang selalu akan menghasilkan kelonggaran. Artinya, bila dua buah komponen disatukan, maka akan timbul kelonggaran, baik sebelum maupun sesudah dipasangkan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang selalu terletak di atas daerah toleransi poros. Yang kedua ada suaian pas atau transition fit. Suaian pas atau transition fit adalah suaian yang dapat menghasilkan kelonggaran atau kesesakan kerapatan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling menutupi. Yang ketiga ada suaian paksa atau interference fit. Nah, suaian paksa atau interference fit merupakan suaian yang akan selalu menghasilkan kerapatan atau kesesakan. Artinya, sebelum atau sesudah dua komponen dipasangkan akan timbul kesesakan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dalam menjelaskan konsep dasar metrologi industri dan terminologi pengukuran. Maaf bila ada salah-salah kata dan apabila materi yang tidak dapat dipahami. Untuk itu, tetap jaga kesehatan dan tetap memperbaiki diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.